Halo semuanya, assalamualaikum. Jadi di sini aku akan ngejelasin terkait sama bab termodinamika. Nah, termodinamika ini berasal dari dua suku kata ya. Ada term yang artinya suhu atau kalor dan dinamika yang artinya perubahan. Maka bisa kita simpulkan bahwa termodinamika ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan energi dalam bentuk suhu atau kalor dan usaha pada sistem dan lingkungan. Oke, sebelumnya kita udah belajar terkait sama suhu kalor, juga kita udah pernah belajar terkait sama usaha. Nah, di sini ada istilah baru nih yang baru kita temui, ada sistem dan ada lingkungan. Ketika mempelajari termodinamika, emang kaitan eratnya itu dengan sistem dan lingkungan ya. Sistem itu merupakan segala sesuatu di alam semesta ini yang menjadi bahan kajian, bahan penelitian, ataupun bahan pengamatan, apapun itu ya. Sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu yang berpengaruh di luarnya gitu. Pokoknya di luar sistem itu merupakan lingkungan. Sebagai contoh ya, aku punya botol berisi air di sini. Nah, aku pengen meneliti nih terkait sama botol ini. Terkait sama air atau H2O. Berarti H2O merupakan sistemnya dan lingkungannya yang berada di luar dari sistem tersebut. Ada udara, ada tekanan dalam botolnya. Gitu ya, macam-macam ya. Nah, di sini aku tulis dulu. Berarti H2O adalah sistem dan yang berada di luar H2O kayak misal tekanan dalam botol, udara itu merupakan lingkungan. Oke. Nah, ketika kita mempelajari tentang termodinamika, ini kaitan eratnya juga sama persamaan gas ideal. Sebelumnya udah belajar ya di teori kinetik gas, bahwa persamaan gas ideal itu adalah PV sama dengan nRT. Oke, dengan P sebagai tekanan, V sebagai volume, N sebagai mol, R sebagai tetapan gas, dan T sebagai suhu. Nah, persamaan gas ideal ini berlaku tergantung dari keadaan gasnya tersebut. Ada yang masih ingat nggak keadaan gasnya itu ada apa aja? Isobarik, ada isokorik, dan ada isotermal. Satu lagi ada apa? Adiabatik. Oke. Sesuai sama namanya, isobarik. Iso itu artinya adalah konstan atau tetap. Bar itu adalah tekanan. Berarti P-nya konstan. Ketika isokorik, isokorik itu disebut juga sebagai isovolumetrik ya. Berarti V-nya konstan. Isothermal, term artinya adalah suhu, atau berarti suhunya konstan. Dan ketika adiabatik, maka tidak terjadi pertukaran kalor ya. Gak ada pertukaran kalor. Atau dengan kata lain, kalor nggak mengalir dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Kalor nggak mengalir dalam lingkungan ke sistem. Gitu. Nah, sekarang coba kita lihat di sini.
Persamaan gas idealnya itu akan berubah tergantung dari keadaan gasnya. Contoh ya, misal ketika Oke, tunggu sebentar. Oke, ketika isobarik berarti kan tadi persamaannya adalah PV sama dengan nRT ya. Nah, yang konstan berarti ada tekanan, molnya juga konstan, dan tetapan gasnya juga konstan. Maka nanti rumusnya akan menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Gitu ya. Nah, lanjut lagi. Ketika isokorik atau volumenya konstan, berarti volume konstan, N-nya juga konstan, dan R-nya juga konstan. Maka persamaannya menjadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Oke, lanjut ke isotermal. Nah, ketika isotermal berarti T-nya yang konstan, maka persamaannya akan menjadi P1 V1 sama dengan P2 V2. Nah, sekarang ini tuh dipakai buat apa sih? Langsung aja kita masuk ke contoh soal ya. Oke. Di sini diketahui bahwa volume tabung itu 10 liter. Dia itu berisi gas ideal dengan suhu 127 derajat Celcius dan tekanannya adalah 2 dikali 10 pangkat 5. Tabung tersebut dipanaskan sehingga mencapai suhu 327 derajat Celcius. Jika volume tabung dianggap tetap, tentukanlah tekanan gas. Oke, sekarang supaya kita nggak bingung, ini nanti pakai rumus apa sih? Kita tulis dulu ya diketahuinya. Yang pertama ada volume awal, berarti V1 10 liter. Dan berisi gas ideal dengan suhu T1 sama dengan 127 derajat Celcius. Oke. Untuk satuan SI-nya itu adalah dalam Kelvin. Berarti ini kita ubah ke Kelvin, 127 ditambah 273 hasilnya adalah 400 ya. 400 Kelvin. Nah, terus tekanannya sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Tabung tersebut dipanaskan hingga mencapai suhu, berarti kan T2-nya ya. T2 sama dengan 327 derajat Celcius. Ketika diubah ke Kelvin ditambah 273 jadi 600 Kelvin. Nah, di sini ada volume tabung dianggap tetap, berarti yang diketahuinya juga volumetrik atau isokorik ya. Isokorik. Gitu. Nah, yang ditanyanya adalah tekanan gas pada keadaan akhir P2. Oke, berarti rumusnya ketika isokorik adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Langsung kita masukin nilai P1 adalah 2 dikali 10 pangkat 5 Pascal. T-nya adalah T1 400 Kelvin. Oke, P2 yang kita cari ya. Dan T2-nya adalah 600 Kelvin. Maka didapatkan dari perhitungan P2-nya itu bernilai 3 dikali 10 pangkat 5. Satuannya Pascal. Oke, jadi untuk mempermudah jangan lupa kalian tulis diketahui, ditanya, dan dijawabnya. Karena kadang kita
tahu nih sebenarnya, tapi karena bingung, aduh ini pakai rumus yang mana ya. Jadi kalian tulis aja diketahui, ditanya dan dijawabnya supaya mempermudah kalian juga dalam pengerjaannya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Nah, di sini ada gas mula-mula menempati ruang V. Berarti di sini kita tahu bahwa V1-nya itu adalah V. Dan tekanannya P. Berarti P1 atau P awalnya adalah P. Gas tersebut dimanfaatkan secara isotermal. Isotermal. Berarti suhu konstan ya. Berarti nanti rumusnya jadi apa? P1 V1 sama dengan P2 V2 ya. Nah, terus di sini ada yang diketahuinya lagi. Oke, ketika volumenya sepertiga dari volume awal, berarti tekanan gas akhirnya berapa gitu ya. Berarti V2 sama dengan sepertiga V. Langsung aja kita masukin ke rumus ya. P kali V sama dengan P. Yang keduanya yang ditanya, P2 dikali V2 nya sepertiga V. Sorry, ini sepertiga. Nah, berarti ketika ditanya P2, nilainya adalah ketika ditanya P2 berarti nilainya adalah 3P. Karena ini coret ya. Maka nilai dari P2 adalah 3 kali P1 atau tekanan akhirnya adalah bernilai 3 kali dari tekanan awal. Oke.